Hello Aries, hai semua. Ini adalah bacaan umum untuk energi Aries, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Di mana saja Aries berada dalam carta astrologi Anda ya, sama ada dalam Sun, Moon, ataupun Rising, juga Venus, ini adalah bacaan umum. Nah, bila saya katakan sebagai umum, ini informasinya tidak secara detail, tidak terperinci, jadi guna kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Sebahagian cerita yang dibacakan di sini menepati situasi Anda, tetapi tidak semestinya menepati situasi orang lain, dan apa yang berlaku kepada orang lain tidak semestinya berlaku kepada Anda. Jadi, gunakan intuisi Anda untuk mengambil mana-mana bahagian penceritaan yang sesuai dengan energi Anda. Okey? Jadi sebelum itu, di saat saya bermeditasi untuk reading zodiak Anda Aries, ada rasa gelisah di dalam diri saya. Ada rasa gelisah, ada rasa resah begitu. Saya tidak pasti sama ada ini energi Anda ataupun energi orang lain dalam hidup Anda, karena reading 72 jam ke depan ini lebih kepada membacakan energi orang lain yang mempengaruhi perjalanan hidup Anda. Jadi ada rasa gelisah, juga ada rasa seperti rasa berdebar-debar begitu, menanti suatu perkara terjadi. Rasa ada debaran di dalam hati. Dan saya juga melihat menara yang tinggi, kemudian berganti dengan penglihatan The Tower card dalam tarot card ya. Jadi Tower card ini selalunya merujuk kepada, The Tower card merujuk kepada perubahan yang drastik, perubahan yang tidak dijangkakan. Jadi sama ada Anda suka ataupun tidak suka, perubahan itu harus dihadapi, harus dilalui, begitu. Dan saya juga melihat piramid di padang pasir dan saya mendengar deserted. Saya tidak begitu pasti maknanya, tetapi itu yang saya dengar. Jadi walau apapun apa yang saya rasakan di saat melihat piramid di padang pasir, satu-satunya piramid di padang pasir, memberikan saya perasaan rasa terpencil, rasa menjauh, rasa penolakan begitu. Dan saya kemudiannya melihat air yang bertakung, air yang tidak mengalir, dan di tepi-tepi air yang bertakung ini dipenuhi dengan semak samun. Jadi saya merasakan ada seseorang dalam energi ini, dalam reading ini, yang rasa terperangkap dalam situasi, rasa seperti perjalanan hidupnya terhalang, tidak ada kelancaran dalam perjalanan hidupnya. Dan namun begitu, selepas saya melihat air yang bertakung, saya juga diperlihatkan, saya dibawa ke satu tempat yang ada laluan air yang kecil sahaja laluannya. Dia seperti parit, longkang, parit kecil, longkang kecil. Lebih kurang seperti ini, saya tidak pandai melukis ya, lebih kurang seperti ini. Dan di tepi-tepi ini adalah semak samun. Okay, walaupun airnya tidak mengalir, tetapi laluan air ini sangat panjang. Dia seperti, tapi dia berliku ya. Jadi ini memberikan saya pengertian bahwa setiap apapun situasi yang Anda alami sekarang ini, sama ada sulit ataupun ada rasa terperangkap, ada rasa seperti tidak dapat meneruskan perjalanan hidup, tidak dapat membuat keputusan, pasti ada jalan keluarnya. Oke, jadi kita lihat adakah message dalam meditasi itu ada kaitannya dengan reading Anda. Kita lihat ya. Jadi mohon berikan saya kode yang menjelaskan situasi Aries, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk tempo 72 jam ke hadapan. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terahsia dan tidak dijangkakan oleh Aries, sudah berlaku, sedang berlaku, dan akan berlaku untuk tempo 72 jam dan ke hadapannya sebagai panduan dan pencerahan. Terima kasih. Dan Aries, dalam reading 72 jam ke depan selalunya akan ada terbacakan situasi yang negatif. Dan reading ini masih berbentuk energi. Jadi ini adalah peluang untuk Anda mencari jalan penyelesaian ataupun bersiap untuk menghadapi situasi negatif agar situasi negatif itu tidak terjadi. Nah, apapun dalam reading ini, sama ada reading yang positif, kejadian yang baik ataupun kejadian yang negatif, itu terjadi bergantung kepada
tindakan Anda. Kalau sudah terbacakan hal negatif akan terjadi, maka engkau harus bertindak agar hal itu tidak menjadi kenyataan. Oke? Jadi, apakah situasi Aries? Siapa yang akan hadir dalam energi Aries dan tujuan mereka? Aries, Anda ada seseorang yang masih menginginkan engkau, masih lagi memikirkan engkau. Mungkin sama ada Anda seseorang yang Anda tinggalkan karena dia adalah orang ketiga yang engkau wujudkan dalam hidupmu, ataupun dia mewujudkan orang ketiga dalam hidup Anda, tetapi ada seseorang dalam energi Anda yang masih menginginkan engkau, masih mengingati engkau, masih mengharapkan adanya, masih berharap agar dapat menyambung hubungan dengan Aries. Begitu energi yang saya rasa. Jadi ambil mana yang situasi yang mendapati energi Anda, gunakan intuisi Anda. Karena kedua-duanya saya terbacakan di sini. Orang yang engkau hadirkan dalam hidup Anda sebagai orang ketiga, engkau sudah punya pasangan tetapi ada orang ketiga yang engkau hadirkan, ini adalah kekasih gelap Anda, seperti itu yang saya rasakan begitu. Dan sebahagian Anda ini adalah pasangan yang menjadikan engkau orang ketiga ataupun mewujudkan orang ketiga dalam dalam hubungan Anda berdua. Jadi masih memikirkan engkau, masih menginginkan engkau. Ada yang mahu menjadi seperti engkau, ada yang mahu menginginkan apa yang engkau ada. Jadi ini juga memberikan saya gambaran kecemburuan seseorang dalam energi Anda tidak semestinya engkau kenal rapat, tetapi seperti dia melihat, dia iri hati dengan apa yang engkau ada. Sama ada dia melihat pasanganmu, pasangan yang baik, engkau ada pasangan yang baik, engkau ada pasangan yang sangat memahami, engkau punya pasangan yang mudah diurus, tidak terlalu banyak, bukan jenis yang high maintenance begitu. Jadi ada yang menginginkan apa yang engkau ada, juga ada yang menginginkan harta yang engkau ada. Mungkin dia merasakan engkau jenis yang selalu punya nasib yang bagus. Jadi energi seperti itu yang saya rasakan di sini. Dan ada seseorang, siapapun dia ini, siapapun mereka ini, engkau akan mengetahui niatnya karena dia sentiasa memancing maklumat tentang dirimu. Aries, bagaimana engkau dapat melakukan hal seperti ini? Aries, bagaimana hubunganmu dengan pasanganmu, dengan si Anu? Adakah baik-baik sahaja? Oh iya, kalau seandainya hubunganmu dengan pasangan tidak begitu baik, oh iya, karena dia itu seperti ini, dia tidak sebaik yang engkau sangkakan. Padahal sebenarnya tidak semestinya orang ini mahu merebut pasanganmu ya, Aries. Tapi ini lebih kepada rasa, sentiasa ada manusia yang sikap begitu. Saya juga tidak mengerti ya, kenapa ada manusia yang punya hati seperti itu. Dia seperti, yang pentingnya Aries, engkau itu tidak lebih tinggi daripada dirinya. Begitu. Jadi kalau engkau punya pasangan yang baik, yang boleh menanggung hidupmu, ataupun yang mudah untuk engkau uruskan, dan dia tidak punya pasangan, ataupun pasangannya tidak sebaik pasanganmu, ada rasa cemburu di hatinya, ada rasa iri hati. Jadi pokoknya itu Aries tidak ada pasangan yang, tidak mau ada Aries punya pasangan yang lebih baik daripada dirinya. Begitu energi yang saya rasa di sini. Jadi harus berhati-hati berkongsi tentang masalah hubungan, masalah pribadimu. Begitu juga dengan apa yang engkau ada. Harus berhati-hati berkongsi, menunjukkan kebolehan dirimu, kelimpahan, segala yang engkau ada. Begitu. Okay? Ada energi dalam hidup Anda yang, saya mungkin ada kaitan dengan energi ini, mungkin juga orang yang berbeza, karena ada Aries di sini yang ada kewujudan seseorang yang punya hubungan toksik dengan Aries.
Dia merasa terhalang. Okey. Walau apapun ini usah merasa bimbang karena dia ada rasa seperti terhalang niat negatifnya terhadap Aries. Tapi dia sangat ada rasa ingin memiliki Aries. Orangnya posesif begitu. Jadi yang pastinya perasaan yang saya rasa itu sangat negatif bagi saya, saya tidak selesa dengan energinya. Oke, apa yang Anda harus lakukan, ataupun ini adalah apa yang engkau sedang pikirkan, apa yang engkau pikirkan berkaitan dengan energi ini. Oke, yang pertama sekali, imbas kembali apa yang pernah berlaku apa yang pernah engkau lalui sebelum ini. Oke, ada dua perkara yang saya terbacakan di sini ya, energi Aries. Yang pertama sekali, untuk kebanyakan Anda di sini Aries, Anda sedang mencari informasi, mencari kesilapan mereka yang menghantui pikiranmu. Jadi, engkau merasakan ada energi luar yang mempengaruhi perjalanan hidupmu. Jadi, engkau coba mencari di mana silapnya drama dalam hidupmu, di mana silapnya situasi dalam hidupmu. Jadi sama ada ini yang engkau sedang lakukan, engkau fikirkan, ataupun ini yang engkau harus lakukan. Imbas kembali, ingat kembali apa yang sudah pernah engkau lalui, dan cari di mana silapnya, kenapa terjadi drama-drama dalam hubunganmu, dalam perjalanan hidupmu seperti itu. Oke. Ambil ini sebagai panduan, seandainya engkau rasa menepati situasimu. Jika ini tidak menepati situasimu, ya biarkan saja, lupakan, lepaskan. Message lain untuk Aries. Situasi Aries. Apakah situasi Aries? Siapa yang akan hadir dalam energi Aries? Dan tujuan mereka, tujuan kehadirannya dalam pencuri. Wow. Ini sudah hampir semua zodiak yang sudah saya bacakan ini sudah terjadi. Ada yang masih ingin mencari, kan ini energi ini keluar ya. Ada yang ingin mencuri hatimu, ada yang sudah cintanya sudah dicuri oleh Aries. Begitu energi yang saya rasakan untuk Anda Aries. Dan bila saya memegangkan ini, ia membawa saya kepada energi Scorpio. Dan ini dalam reading Scorpio juga, saya tidak pasti kalau kan ini ada hadir dalam energi Scorpio, tetapi juga ada dalam energi Cancer. Jadi berhati-hati dengan energi pencuri, sama ada seseorang sedang merancang untuk mengambil sesuatu daripada engkau, karena Anda ada ini impersonator, mahu menjadi seperti engkau, mahu memiliki apa yang engkau miliki. Jadi boleh jadi apa yang engkau miliki itu harta, ingin mengambil, mencuri harta. Tetapi saya juga mengesan energi untuk mahu merebut kekasih hatimu. Dan apa yang tidak bagus dalam energi ini, tidak semestinya dia menginginkan pasanganmu ya. Tapi dia hanya ingin pasanganmu lari daripada engkau. Nah, sebahagian Anda di sini, Aries, ini adalah energi dari masa lalu Anda. Ini seperti energi ini keluar, obsessive lover, seseorang dari masa lalu yang dia merasa pasanganmu menghalangnya untuk memiliki engkau.
Jadi ini saya merasakan untuk Anda yang ada masalah hubungan. Memulakan hubungan dengan seseorang, terpisah. Memulakan lagi, terpisah. Ataupun sentiasa ada masalah hubungan dengan suami ataupun istri. Ini karena kehadiran energi masa lalu yang mahu merosakkan. Okey, Anda ada unexpected income. Okey, ini energi yang bagus. Anda ada rezeki yang tidak dijangka, mungkin daripada ahli keluarga, ibu ataupun bapa. Juga pemberian daripada Anda menerima pemberian yang tidak engkau jangkakan, itu akan diberikan kepadamu oleh majikan ataupun seseorang yang berpangkat penting ataupun berada dalam government begitu. Sama ada pihak kerajaan memberi bantuan kepada Anda, saya tidak pasti. Tetapi ini yang saya lihat. Jadi ada rezeki yang tidak dijangkakan daripada mereka yang tidak engkau jangkakan. Okey. Ini energi yang energi yang sama. Saya merasakan ada perubahan. Ini perubahan dalam caramu berfikir. Nah, ini membawa saya kembali kepada energi dalam meditasi. Message dari meditasi. Ini lebih kepada merujuk kepada dirimu sendiri. Tetapi yang akan hadir dalam energimu adalah kedewasaan fikiranmu sendiri. Yang akan hadir dalam energimu adalah ini seperti energi pembimbing dari alam gaib begitu. Pembimbing alam gaib untuk membawa engkau ke laluan perjalanan yang sepatutnya. Dan ini energi saliran air yang saya lihat tadi. Walaupun sempit, tetapi ini adalah jalan keluar daripada masalah. Nah, kalau dilihat perkaitannya, saya melihat kehadiran pembimbing dari alam gaib. Jadi siapapun pembimbing itu saya tidak pasti sama ada makhluk gaib ataupun malaikat penjaga Anda, tetapi Anda diberi kesedaran, Anda diberi pimpinan untuk menjalani kehidupan yang tepat untuk diri Anda. Untuk Anda diseret seperti itu, dipaksa. Nah, ini ditawarkan tadi, Anda dipaksa untuk menghadapi perubahan agar engkau berada di laluan yang tepat, di landasan yang tepat untuk menyelesaikan masalahmu. Untuk engkau keluar daripada energi ini. Rasa kecewa, rasa tidak berkecukupan, rasa seperti saya tidak tahu ada di antara Anda di sini yang merasakan seperti rasa tidak berguna, rasa kecewa dengan pekerjaannya, begitu. Jadi yang harus Anda lakukan ataupun apa yang engkau fikirkan, energi Anda saat ini mahu menjadi watak utama dalam kehidupan seseorang, menjadi seorang yang penting, sama penting dengan mungkin pasangan Anda ataupun energi seseorang dalam hidup Anda. Inginkan perjalanan hidup yang sentiasa lancar, sentiasa punya nasib yang bagus, begitu. Message lain yang harus diketahui, situasi Aries. Situasi Aries. Apakah situasi Aries? Siapa yang akan hadir dalam energi Aries? Dan apakah tujuannya? Yang pertama sekali Anda ada di High Priestess. Ini energi orang pandai. Saya merasa seperti Anda akan berkomunikasi dengan, saya mendengar energi kedukunan. Jadi sama ada Anda menghadapi masalah kesihatan, karena dukun selalu memberi saya gambaran perubatan alternatif. Orang yang pandai dalam perubatan herba-herba begitu. Dan Bomo memberikan saya gambaran seseorang yang boleh bagi saya, istilah Bomo itu merujuk kepada mereka yang bukan saja pandai dalam perubatan, energy healing, tetapi juga boleh berkomunikasi dengan alam gaib. Jadi
Saya tadi mendengar kedukunan, tetapi the high priestess adalah mereka yang punya kebolehan untuk berkomunikasi dengan alam gaib. Jadi mungkin sama ada Anda akan bertemu dengan engkau sendiri yang bertemu dengan mereka yang punya kebolehan spiritual seperti ini, ataupun engkau terserempak berjumpa secara tidak sengaja dan ada perkongsian. Anda ada the lovers, terbuka. Engkau akan mengetahui satu informasi penting yang berkaitan dengan hubungan asmaramu, hubungan berkaitan dengan percintaanmu, dunia percintaanmu. Jadi ada informasi yang engkau akan tahu. Jadi saya pun tidak pasti apa informasinya. Pastinya itu akan membawa perubahan dalam perjalanan hidupmu. Beban fikiran, rasa sesak di dada yang engkau rasa karena sesuatu perkara, ini akan berakhir. Karena Ten of Swords adalah endings and beginning, pengakhiran kepada suatu perkara dan permulaan suatu yang baru. Engkau dapat menolak, keluar daripada kebuntuan fikiran dan tanda soal, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan King of Cups, Page of Wands. Perhatian, ketenangan, berita baik. Saya ada di antara Anda akan menerima berita baik tentang suatu perkara. Yang akan hadir dalam energi Anda adalah berita baik tentang sesuatu perkara. Energi Anda menanti hal yang baik, menanti panggilan, menanti, Anda sedang menanti kestabilan keuangan, begitu energi yang saya rasa, dan kejayaan. Dan sedang menanti sinar kejayaan, sinar kebahagiaan, kestabilan keuangan, begitu energi yang saya rasakan. Tetapi usah risau ya. Walaupun engkau berada dalam energi ini, sedang menanti, saya rasa apa yang Anda nantikan akan tiba. Anda ada unexpected income tadi. Rezeki yang tidak dijangkakan. Oleh. Oke. Sebagai penutup kepada reading Aries, berikan saya Oracle card sebagai panduan untuk Aries menghadapi situasi ini. Katanya, hadapi rasa takutmu terhadap satu perkara. Ada rasa takut kejadian yang tidak diingini, tetapi engkau harus menghadapi. Apapun itu, hadapi sahaja. Hadapi rintangan rasa dan kendalikan rasa takutmu, genggam itu. Engkau harus menguasai rasa takutmu. Okay. Karena Anda ada ditawarkan di sini. Perubahan yang tidak engkau jangkakan yang harus engkau hadapi. Be proud of yourself, katanya. Engkau harus bangga dengan siapa diri engkau, pencapaian dirimu. Oke. Ini pesanan untuk Anda. Energy healing katanya. Jadi, cari kesembuhan pribadi. Jadi, ada sisi negatif di dalam diri yang harus disembuhkan, harus diubah. Ini masanya. Jadi mungkin juga energi healing ini merujuk kepada engkau harus bertemu dengan energi kedukunan di sini. Engkau akan dibawa ke landasan yang tepat. Engkau akan mengetahuinya. Kalau memang engkau sudah berjalan di jalan yang tepat. Cinta sejati, engkau akan menemui cinta sejati. Mungkin cinta sejati itu berada di dalam dirimu sendiri. Sudah engkau miliki, cuma engkau tidak menyadari. Engkau pasti akan menyadarinya. Dan Anda ada keputusan yang baik berpihak kepada dirimu. Oke. Jadi itu message yang saya ada untuk Anda, Aries. Jumpa lagi di reading yang akan datang. Bye.